Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran berbasis kinerja. Tapi sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Azza Nisrina Farah, David Setia Hutomo, Eka Wulandari Putri, dan Fariha Zakia Ifkarina. Untuk selanjutnya adalah pemaparan mengenai anggaran berbasis kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Wulandari Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting. Menurut Haryanto, Sahmudin, dan Arifuddin, pada tahun 2007, anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil atau output dalam sebuah organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, serta rencana strategis dalam organisasi tersebut. Pada penganggaran berbasis kinerja ini memiliki ciri utama, yakni penyusunan anggarannya sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan hasil yang diharapkan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai tingkat keefektifan dan efisiensi sebuah kegiatan. Kalau kita kaitkan dengan lingkup pemerintahan, anggaran berbasis kinerja ini merupakan sebuah metode penganggaran yang mengaitkan dengan setiap biaya yang dikeluarkan dalam sebuah target kinerja pada lingkup pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah yang terkait. Sehingga pada anggaran berbasis kinerja ini dapat mengidentifikasi antara keterkaitan nilai uang atau nilai dana yang dikeluarkan dan juga hasil yang dicapai, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Untuk materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim, pada tahun 2007, prinsip dalam anggaran berbasis kinerja terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran. Di sini maksudnya adalah dalam sebuah anggaran itu harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut. Sehingga semua anggota masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait tersebut memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut proyek tersebut. Dan mereka juga dapat meminta pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan dalam anggaran tersebut. Untuk prinsip yang kedua, yakni disiplin anggaran. Di sini dimaksudkan adalah dalam sebuah anggaran yang direncanakan itu merupakan hasil pemikiran dan dapat terukur secara rasional dan jelas. Jadi, semisal pada belanja yang dianggarkan dalam setiap pos itu merupakan batas tertinggi pengeluaran sebuah belanja, sehingga penganggaran itu harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya output dalam jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan pula untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Untuk prinsip yang ketiga, yakni keadilan anggaran. Di sini, untuk keadilan anggaran ini diartikan dalam sebuah pemerintahan atau sebuah organisasi dalam melakukan alokasi dalam penggunaan anggaran harus bersifat adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa ada diskriminasi dalam pemberian pelayanannya. Karena pada hakikatnya semua pihak dan semua masyarakat memiliki peranan yang sama dalam keseluruhan sebuah organisasi ataupun pemerintahan. Untuk prinsip yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Dari prinsip ini dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah penyusunan anggaran itu hendaknya berlandaskan pada asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena dana yang tersedia itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan peningkatan dalam tingkat kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat maupun pihak-pihak terkait.
Yang kelima, ada prinsip yang disusun dengan pendekatan kinerja. Maksudnya di sini, sebuah anggaran itu harus disusun dengan mengutamakan upaya penampilan hasil kerja atau output dari sebuah perencanaan alokasi biaya. Jadi, diharapkan hasil kerjanya atau output dari pendanaan anggaran ini dapat sepadan ataupun lebih besar dari biaya yang telah dianggarkan. Dan selain itu juga harus mampu menumbuhkan sikap profesionalisme terhadap para pekerja di setiap organisasi yang terkait. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Eka atas materi yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen anggaran berbasis kinerja. Departemen Keuangan Republik Indonesia menjelaskan 5 elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang pertama, visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu pada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi tersebut akan dicapai. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ini harus menggambarkan arah yang jelas serta tangan yang realistis. Yang ketiga, sasaran. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Yang keempat, program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk akal dan dapat dicapai. Dan yang kelima, kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk mencapai program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program. Selanjutnya, unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja. Yang pertama, menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang strategis. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan, dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Yang kedua, sistem informasi yang memadai. Hal ini diperlukan untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja yang baik. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan ada 3. Yang pertama, ekonomis, yaitu sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, efisiensi, yaitu sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan. Dan yang ketiga, efektivitas, yaitu sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan. Kemudian, pihak eksternal atau independen, yaitu tercapainya penilaian yang fair atau adil diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara lebih independen. Dan yang terakhir, mengukur kinerja yang strategis. Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis, bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun, karena pengukuran seperti ini dapat menyesatkan. Selanjutnya, karakteristik anggaran berbasis kinerja. Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Hindri Asmoko ada 4. Yang pertama, pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dan yang terakhir, adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aza. Baik, terima kasih kepada Ica atas materi karakteristik dan unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat anggaran berbasis kinerja.
Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2008 menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja ini akan memberikan manfaat yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan. Nah, di antara manfaat-manfaat tersebut, manfaat yang pertama yaitu dengan adanya anggaran berbasis kinerja ini akan memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah. Sehingga dengan adanya ini, tujuan pemerintah itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja, hal ini akan memudahkan pemerintah untuk mengetahui program-program mana yang harus diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program. Nah, manfaat yang kedua yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja ini merupakan suatu hal yang penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Karena dengan adanya anggaran yang jelas dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan, hubungan semua pihak yang terkait dan juga masyarakat akan dengan mudah untuk turut mengawasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja ini akan mengubah fokus pengeluaran pemerintah dari yang awalnya menggunakan sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus karena terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Nah, penerapan anggaran berbasis kinerja ini menuntut setiap departemen untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai departemen tersebut dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, penganggarannya akan dialokasikan untuk masing-masing departemen dan akan dikaitkan dengan tujuan departemen yang hendak dicapai oleh departemen tersebut. Manfaat yang keempat yaitu dengan adanya anggaran berbasis kinerja ini akan mempermudah organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen untuk berada pada posisi yang lebih baik dalam hal menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional. Manfaat yang kelima, dengan adanya anggaran berbasis kinerja ini, kementerian akan tetap bisa lebih fokus pada prioritas untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpinnya, meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Di sini pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tanpa perlu terganggu oleh departemen-departemen yang lainnya karena setiap departemen telah ditetapkan prioritas pekerjaan yang harus dijalankan oleh departemen tersebut. Dan manfaat yang terakhir yaitu anggaran berbasis kinerja ini memungkinkan untuk peningkatan efisiensi dalam hal administrasi. Karena dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka akan diharapkan terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam buku Dedi Nordiawan tahun 2007, Dedi Nordiawan ini mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Yang pertama yaitu tahap penetapan strategi organisasi. Tahap ini merupakan sebuah cara pandang yang jauh ke depan untuk memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain. Karena visi dan misi organisasi tersebut harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai dan memberikan arah dan fokus strategi yang jelas serta memiliki orientasi yang jelas untuk masa depan. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan tujuan. Tahap ini merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Karena tujuan operasional ini merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi yang hendak dicapai ke depannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahapan penetapan aktivitas. Penetapan aktivitas atau penetapan strategi ini merupakan sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran. Karena penetapan aktivitas ini dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.
Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan pengambilan keputusan. Hal ini merupakan langkah selanjutnya setelah adanya pengajuan anggaran dan disiapkan. Hal ini merupakan proses evaluasi dan pengambilan keputusan, karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut ataupun dengan memberikan kebebasan kepada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat kepada organisasi tersebut. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, David. Baik, terima kasih kepada Saudara Aza atas materi yang telah disampaikan. Materi yang terakhir yaitu mengenai indikator penyusunan anggaran berbasis kinerja. Indikator penyusunan anggaran berbasis kinerja ini adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator ini harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat atau berfungsi. Indikator penyusunan anggaran berbasis kinerja ini meliputi 3 bagian, yaitu masukan atau input, keluaran atau output, dan yang terakhir hasil atau outcome. Yang pertama, masukan atau input adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan ini meliputi sumber-sumber dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu organisasi dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah keluaran atau output, yaitu sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran ini dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Dengan membandingkan indikator keluaran, organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan mereka terlaksana dan sesuai dengan rencana yang telah mereka rancang. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi tersebut. Yang terakhir adalah hasil atau outcome, yang merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil ini adalah sasaran program yang telah ditetapkan. Pada umumnya, para pembuat kebijakan paling tertarik pada indikator hasil ini dibandingkan dengan indikator lainnya. Namun, untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.